Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini, cerita dari seorang tukang pijat panggilan, Fitri yang mendapatkan panggilan pijat yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Sebuah rumah mewah berdiri sunyi di ujung jalan. Terlalu sepi untuk ukuran rumah sebesar itu. Hanya seorang wanita paruh baya dan seorang asisten rumah tangga yang tinggal di sana. Awalnya semua terlihat biasa saja, sampai langkah kaki Fitri menyentuh anak tangga menuju lantai 2. Udara mendadak dingin, bukan dingin dari pendingin ruangan, melainkan dingin yang seperti merayap masuk ke dalam tulang. Semakin naik, dadanya semakin sesak. Dan saat pintu kamar itu terbuka, Fitri berharap saat itu juga dirinya hanya sedang berhalusinasi, karena di atas ranjang ada sesuatu yang sedang menatapnya. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada di dunia manusia. Matikan lampu, gunakan headset. Inilah, aku akan dijadikan tumbal. Malam itu hujan baru saja berhenti. Jalanan masih terlihat basah, memantulkan cahaya lampu jalan yang redup. Jam di layar ponselku menunjukkan pukul 19.47. Aku sedang duduk di sebuah warung kecil dekat pangkalan ojek sambil minum teh hangat. Tubuhku terasa pegal karena sejak siang aku sudah mendatangi 4 pelanggan berbeda untuk pijat panggilan. Sebagai terapis panggilan, aku memang sudah terbiasa pulang malam. Kadang ada pelanggan yang memanggil mendadak. Kadang juga ada yang lokasinya jauh sampai masuk ke gang-gang sepi. Ponselku tiba-tiba bergetar. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya. Halo? Suara perempuan terdengar dari seberang. Mbak Fitri? Iya, dengan saya sendiri. Saya dapat nomor Mbak dari teman saya. Bisa pijat ke rumah sekarang. Aku melirik jam lagi. Sudah hampir pukul 8 malam. Biasanya aku menolak kalau terlalu malam, apalagi kalau lokasi rumah pelanggan terlalu jauh. Tetapi sebelum aku sempat bicara, perempuan itu melanjutkan. Saya bayar 2 kali lipat. Aku terdiam. Jujur saja, waktu itu kondisi keuanganku sedang tidak bagus. Ibuku sedang sakit di kampung dan butuh biaya obat. Alamatnya di mana, Bu? Perempuan itu memberiku alamat. Anehnya, aku belum pernah mendengar nama kompleks itu sebelumnya. Setelah menutup telepon, aku segera memesan ojek. Di perjalanan, entah kenapa perasaanku mulai aneh. Langit malam terlihat sangat gelap, padahal hujan sudah berhenti. Angin bertiup pelan, tetapi terasa dingin menusuk kulit. Aku menepis pikiran buruk. Mungkin hanya kelelahan. Sekitar 20 menit kemudian, motor berhenti di depan sebuah gerbang besar berwarna hitam. Aku menatap ke dalam. Rumah itu besar sekali, 2 lantai. Halamannya luas. Lampu-lampu taman menyala redup. Tetapi suasananya sepi. Sangat sepi. Bahkan aku tidak mendengar suara televisi atau suara orang berbicara. Rumahnya ini, Mbak? Tanya pengemudi ojek. Aku melihat kembali alamat di ponsel. Benar, rumah ini. Aku mengangguk. Iya, Pak. Entah kenapa bulu kuduku mulai meremang. Aku turun dari motor. Ketika ojek itu pergi, aku berdiri sendirian di depan pagar besar tersebut. Dan saat itulah, aku sadar sesuatu. Di sepanjang jalan tadi, ada beberapa rumah lain. Tetapi rumah ini berbeda. Rumah-rumah lain masih terlihat hidup. Ada suara TV, ada orang mengobrol, ada anak kecil tertawa. Tetapi rumah ini terlalu sunyi. Seolah suara apapun berhenti di tempat itu. Aku menelan ludah. Perasaan saja. Aku menekan bel. Ting.
Ting. Tak lama kemudian pintu terbuka perlahan. Kriet. Di depanku berdiri seorang wanita paruh baya. Umurnya sekitar 50 tahun. Kulitnya sangat putih. Terlalu putih. Wajahnya terlihat pucat. Tetapi yang membuatku merasa aneh adalah senyumnya. Dia tersenyum sangat lebar. Terlalu lebar. "Oh, Mbak Fitri ya?" "Iya, Bu. Ayo masuk." Aku masuk perlahan. Bagian dalam rumah terlihat sangat mewah. Lantai marmer putih, sofa besar, lukisan mahal di dinding, dan aroma wangi bunga memenuhi ruangan. Awalnya aku mulai berasa tenang. Mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir. Lalu aku melihat sesuatu. Seorang perempuan lain berdiri di dekat dapur. Mungkin asisten rumah tangga. Tetapi sejak aku masuk, dia tidak berkata apapun. Dia hanya diam, menatapku. Tatapannya kosong. Sangat kosong. Aku mencoba menelan tersenyum. Namun dia tidak membalas. Perempuan parubaya itu memanggilku. "Sini, Mbak." Aku mengikuti langkahnya. Anehnya, suara langkah kaki kami terdengar sangat jelas. Tok, tok, tok. Padahal rumah sebesar ini biasanya punya banyak suara lain, tetapi tidak ada. Hanya suara langkah kaki. Saat itu aku belum tahu kalau malam itu adalah awal dari sesuatu yang akan membuat hidupku berubah selamanya. Dan aku juga belum tahu kalau beberapa menit lagi aku akan melihat sesuatu yang tidak akan pernah bisa kulupakan seumur hidupku. Aku mengikuti wanita itu menuju bagian tengah rumah. Langkahnya pelan. Aneh sekali. Padahal tadi saat ditelepon, dia terdengar seperti orang yang sedang kesakitan dan buru-buru ingin dipijat. Tetapi sekarang, dia berjalan dengan santai. Terlalu santai. "Saya dipijat di kamar atas ya, Mbak?" katanya sambil tersenyum. "Iya, Bu." Aku mengangguk pelan. Saat itu aku masih mencoba berpikir positif. Mungkin memang orang kaya suka privasi. Mungkin saja kamar utamanya berada di lantai 2. Namun ketika kami mulai mendekati tangga, aku merasakan sesuatu. Ada hawa dingin. Awalnya pelan. Sangat pelan. Aku mengusap kedua lenganku. Padahal tadi di bawah suhunya normal. Bahkan sedikit hangat. Tetapi saat kakiku mulai menginjak anak tangga pertama, tubuhku merinding. Aku berhenti sebentar. Entah kenapa napasku terasa sedikit berat. "Mbak," suara wanita itu memanggil dari atas. Aku tersentak. "Ya, Bu." Aku kembali naik. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Semakin tinggi, hawa dingin itu semakin terasa. Tetapi dinginnya aneh. Bukan seperti ruangan ber-AC. Bukan dingin karena hujan. Rasanya seperti ada sesuatu yang menempel di kulit. Seperti masuk ke ruangan yang sudah lama kosong. Ruangan yang tidak pernah terkena sinar matahari. Aku mulai menggosok tanganku pelan. Bulu kuduku perlahan berdiri. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Dek, dek, dek. Lalu tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki. Aku menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tangga di belakangku sepi. Aku mengernyit. Perasaanku mulai tidak enak. Aku melanjutkan langkah. Tok, tok. Suara itu muncul lagi. Seperti ada seseorang mengikuti dari belakang. Pelan. Sangat pelan. Aku menelan ludah. Mungkin suara gema langkah kaki sendiri. Aku mencoba meyakinkan diriku. Tetapi entah kenapa dadaku semakin sesak. Begitu sampai di lantai 2, aku langsung merasa ada sesuatu yang berbeda. Sangat berbeda. Lantai bawah tadi terasa hidup. Masih terasa seperti rumah biasa. Tetapi di lantai atas, aku seperti masuk ke tempat lain. Lorongnya panjang. Lampu dinding menyala redup. Udara terasa berat. Dan suasananya sunyi. Terlalu sunyi. Bahkan suara jangkrik dari luar rumah pun seolah menghilang. Aku memperhatikan dinding lorong. Ada banyak lukisan besar, tetapi lukisannya membuatku tidak nyaman. Aku tidak tahu kenapa.
Salah satu lukisan menunjukkan seorang perempuan sedang tersenyum, tetapi matanya seperti mengikuti kemana aku berjalan. Aku mengalihkan pandangan. Jantungku mulai tidak tenang. Perempuan itu berhenti di depan pintu besar berwarna coklat tua. Ia menoleh kepadaku. "Masuk saja, Mbak." Aku mengangguk. Tanganku mulai dingin. Entah kenapa aku tiba-tiba merasa ingin pulang. Perasaan itu muncul begitu saja, sangat kuat. Seolah ada sesuatu di dalam diriku yang berteriak, "Jangan masuk, jangan masuk, jangan masuk." Tetapi aku mengabaikannya. Aku menarik napas panjang, lalu mendorong pintu itu perlahan. Krit. Pintu terbuka. Dan saat itulah, seluruh tubuhku mendadak kaku. Ruangan itu aneh, sangat aneh. Lampunya redup. Di beberapa sudut ruangan, terdapat lilin kecil yang menyala. Di dinding terdapat simbol-simbol yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Lingkaran hitam, tulisan aneh, beberapa benda tergantung dengan benang merah. Di salah satu sudut ruangan, terdapat meja kecil. Di atasnya tersusun bunga, mangkuk, dan beberapa benda seperti sesajen. Aku menatap semuanya dengan bingung. Jantungku berdetak semakin keras. Dak, dak, dak. Lalu perlahan pandanganku bergerak ke arah ranjang. Dan saat itulah, darahku seperti berhenti mengalir. Di atas ranjang itu, ada seekor ular jaksasa. Tubuhnya sangat besar, sisiknya hitam pekat, matanya merah menyala, mulutnya terbuka lebar, lidahnya menjulur pelan. Dan makhluk itu sedang menatap lurus ke arahku. Aku tidak bisa bergerak. Aku tidak bisa bernapas. Tubuhku seperti membeku. Keringat dingin mengalir dari pelipis. Karena aku yakin makhluk itu bukan sedang diam. Makhluk itu sedang menunggu. Aku tidak bisa berkedip. Mataku terus menatap ke atas ranjang. Makhluk itu masih ada. Seekor ular raksasa dengan mata merah menyala. Lidah hitamnya menjulur perlahan. Sert. Sert. Aku bahkan merasa bisa mendengar suara nafasnya. Dadaku naik turun semakin cepat. Tanganku mulai gemetar. Aku ingin lari. Saat itu juga. Tetapi tubuhku seperti sulit digerakkan. Tiba-tiba. Hah? Suara perempuan itu membuatku tersentak. Aku langsung menoleh. Wanita paruh bada tadi sedang berdiri di dekat lemari pakaian sambil menatapku. "Kok diam saja, Mbak?" Aku menelan ludah pelan. Jantungku terasa hampir meloncat keluar. Aku kembali melihat ke arah ranjang. Dan kosong. Aku membelalakan mata. Kosong. Tidak ada apa-apa. Hanya kasur putih yang rapi. Tidak ada ular. Tidak ada mata merah. Tidak ada apapun. Tubuhku langsung terasa lemas. Aku menatap ranjang itu beberapa detik, lalu menatap wanita itu lagi. Jangan-jangan aku cuma berhalusinasi. Aku mulai mencoba menenangkan diri. Mungkin karena terlalu lelah. Seharian bekerja, belum makan dengan benar. Pikiranku mungkin sedang kacau. Wanita itu tersenyum kecil. "Saya ganti baju dulu ya." Iya, Bu." Dia masuk ke ruang ganti kecil di dalam kamar. Aku berdiri sendirian. Tetapi entah kenapa rasa takutku belum hilang. Sama sekali belum hilang. Karena meskipun ular itu tidak ada, aku masih merasa sedang diperhatikan. Perlahan aku menoleh ke seluruh ruangan. Mataku memperhatikan simbol-simbol aneh di dinding. Lingkaran hitam, tulisan asing. Beberapa kain merah tergantung dan meja kecil berisi sesajen. Ada bunga, ada mangkuk berisi cairan merah, dan sesuatu yang bentuknya seperti daging mentah. Aku merinding. Aku mencoba mengalihkan pandangan. Saat itulah, aku melihat sesuatu. Di cermin besar dekat lemari, bayanganku terlihat di sana. Tetapi aku merasa ada yang aneh. Aku mendekat sedikit. Jantungku kembali berdetak keras, karena di belakang bayanganku seperti ada sesuatu. Sosok panjang berwarna hitam, berdiri tepat di belakangku. Aku langsung menoleh cepat. Brak! Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Aku memegang dadaku.
Nafas mulai tidak beraturan. Astagfirullah. Aku mulai membaca doa pelan. Tiba-tiba, pintu ruang ganti terbuka. Krit. Wanita itu keluar sambil membawa sesuatu yang mengeluarkan asap tipis. Asap aroma terapi, katanya sambil tersenyum. Tadi saya lupa menyalakannya. Aku memaksakan senyum. Oh, asap itu perlahan menyebar ke seluruh ruangan. Awalnya wanginya seperti bunga, tapi beberapa detik kemudian, baunya berubah. Aneh, sangat aneh, sulit dijelaskan. Ada aroma manis, tetapi bercampur sesuatu yang amis, seperti bau darah yang ditutup parfum. Aku mengerenyit, tubuhku mulai terasa tidak nyaman. Awalnya hanya sedikit pusing, lalu kepalaku mulai berat. Pandangan terasa sedikit kabur. Aku memegang pelipis. Kok wajahnya pucat, Mbak? Tanya wanita itu. Enggak apa-apa, Bu. Tetapi sebenarnya ada yang tidak beres. Aku mulai merasa panas. Bukan panas biasa, panas dari dalam tubuh. Jantungku berdetak semakin cepat. Keringat mulai keluar meskipun ruangan sangat dingin. Aku menelan ludah. Mataku tanpa sadar kembali melihat ke arah ranjang. Dan saat itulah, tubuhku membeku lagi. Di sana, di atas ranjang, ular itu muncul lagi. Seekor ular raksasa hitam. Mata merahnya menatap lurus ke arahku. Kali ini aku melihatnya lebih jelas, sangat jelas. Dan sesuatu membuat darahku serasa berhenti mengalir. Karena perlahan, makhluk itu membuka mulutnya lebih lebar, sangat lebar, terlalu lebar. Dan aku melihat sesuatu di dalam mulutnya. Ada wajah manusia. Wajah-wajah manusia. Puluhan wajah. Mereka seperti menempel di dalam daging hitam itu. Dan semuanya sedang menatapku sambil tersenyum. Aku tidak ingat lagi bagaimana aku bisa bertahan berdiri saat itu. Yang aku tahu hanya satu hal. Aku harus keluar. Sekarang juga. Tanpa berpikir panjang, aku mundur selangkah. Lalu 2 langkah. Mataku masih tertuju ke ranjang itu. Dan ular itu masih ada. Menatapku. Dengan mata merah yang seolah menembus kepala. Aku menahan nafas. Tanganku gemetar hebat. Lalu aku berbalik. Aku permisi dulu, Bu. Suaraku terdengar patah. Wanita paruh baya itu masih berdiri di dekat meja. Dia tidak bergerak. Tidak mengejarku. Hanya tersenyum. Senyum yang terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Kenapa buru-buru, Mbak? Suaranya pelan, tapi terasa menusuk. Aku tidak menjawab. Aku langsung melangkah cepat ke arah pintu. Tok, tok, tok. Suara langkah kakiku terdengar terlalu keras. Seperti rumah itu ikut mendengarkan. Saat aku melewati lorong, aku merasa sesuatu berubah. Lampu-lampu di dinding mulai berkedip pelan. Kedip, gelap, kedip. Dan setiap kali gelap, aku merasa ada yang lebih dekat. Aku menahan air mata. Jantungku hampir meledak. Begitu sampai di tangga, aku langsung berlari. Aku tidak peduli lagi. Tok, tok, tok. Langkah kakiku terdengar panik. Namun saat aku turun ke lantai bawah, aku berhenti mendadak. Semuanya berubah. Suasana yang tadi terasa normal di lantai bawah, sekarang juga terasa dingin. Sangat dingin. Seperti rumah itu sudah tidak punya hidup lagi. Aku melihat ke ruang tamu. Kosong. Tidak ada asisten rumah tangga. Tidak ada wanita tadi. Hanya sofa dan televisi mati. Ada orang? Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang menekan telinga. Aku mulai panik. Aku berjalan cepat menuju pintu keluar. Tetapi, brak, pintu depan terkunci. Aku mencoba menariknya lagi. Brak, brak,
"Tolong, buka!" Tidak ada respon. Aku menoleh ke belakang, dan saat itu juga aku melihatnya lagi. Di ujung tangga lantai 2, siluet itu, ular raksasa. Mata merahnya terlihat dari kejauhan. Tapi sekarang, bukan hanya satu. Ada banyak sekali. Seperti bayangan-bayangan panjang mulai muncul di sepanjang dinding. Seperti sesuatu sedang merayap turun. Aku menjerit kecil. Astagfirullah. Tanganku gemetar mencari jalan lain. Dapur, mungkin pintu belakang. Aku berlari ke arah dapur. Dan begitu sampai, aku langsung berhenti lagi. Bau itu, bau busuk, sangat kuat. Seperti daging yang sudah lama membusuk. Aku menutup hidung. Dan di dapur, aku melihatnya. Seekor ular, lebih kecil dari yang di lantai atas, tapi tetap besar, tergeletak di lantai, dan kepalanya bergerak pelan, seperti masih hidup. Aku mundur, langkah demi langkah. Namun saat itu juga aku mendengar suara dari belakang. Pelan, sangat pelan, seperti bisikan tepat di telinga. Sudah terlambat. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tetapi saat aku kembali melihat dapur, ular itu sudah tidak ada. Yang ada hanya darah. Aku terhuyung. Pandangan mulai berkunang-kunang. Kepalaku berat. Dan aroma dari atas tadi seperti masih tersisa di tubuhku. Masih mengalir di nafasku. Aku sadar sesuatu. Asap itu bukan sekedar aroma terapi. Itu sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat pikiranku mulai tidak stabil. Aku menutup mata sebentar. Dan saat aku membukanya kembali, aku tidak lagi berada di dapur. Aku berdiri di tengah lorong lantai 2. Di depan kamar itu, pintu yang tadi terbuka, sekarang sedikit terbuka. Dan dari celah pintu itu, ada mata merah yang menatapku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang sempurnanya. Dan perlahan, pintu itu mulai terbuka sendiri. Krik. Pintu itu terbuka sendiri. Krik. Suara engselnya terdengar seperti ratapan panjang. Aku berdiri kaku di depan pintu kamar itu. Mata merah itu masih ada, menatapku dari dalam kegelapan. Tapi kali ini, bukan hanya satu. Ada banyak sekali. Seperti ratusan mata yang saling bertumpuk dalam satu tubuh kegelapan itu. Aku mundur satu langkah, namun pintu di belakangku sudah tertutup. Brak! Aku terkunci. Nafasku mulai tak teratur. Ini mimpi. Ini cuma mimpi. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Tetapi lantai di bawah kakiku terasa nyata. Dingin. Basah sedikit. Seperti ada sesuatu yang merembes dari bawah lantai. Lalu suara itu terdengar lagi. Bisikan. Sudah masuk. Tidak bisa keluar. Aku menutup telinga. Tidak. Namun suara itu bukan dari luar, tapi dari dalam kepalaku sendiri. Perlahan, dari dalam kamar itu, sesuatu mulai keluar. Bukan ular kali ini, tapi bayangan. Bentuknya tidak jelas, tinggi, hitam, dan bergerak seperti asap hidup. Bayangan itu berhenti di depan pintu, dan dari dalamnya muncul wajah-wajah manusia, puluhan. Semua tersenyum, semua menatapku. Aku gemetar hebat. Kenapa? Kenapa saya? Suara itu menjawab. Bukan satu suara, banyak suara sekaligus. Karena kamu datang, karena kamu dipanggil, karena kamu sudah masuk. Tiba-tiba,
Seluruh ruangan bergetar. Lampu-lampu padam. Gelap total. Aku menjerit, "Astagfirullah!" Dan dalam gelap itu, aku merasakan sesuatu melilit kakiku. Dingin, licin, kuat. Aku langsung jatuh. Bruk! Tanganku meraba lantai, dan aku tahu itu apa. Ular. Banyak. Mereka merayap naik. Dari lantai, dari dinding, dari segala arah. Aku menangis. "Tolong!" Namun, tidak ada yang datang. Tiba-tiba, salah satu ular mendekat ke wajahku. Aku bisa melihat matanya, merah. Dan di dalam matanya, aku melihat diriku sendiri. Tapi bukan aku yang sekarang. Aku terbaring, tak bergerak, di atas ranjang itu, di kamar ini. Seolah aku sudah lama menjadi bagian dari tempat ini. Aku menjerit lagi, dan saat itu, sebuah suara keras terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Cahaya, sangat terang, seperti membelah kegelapan. Ular-ular itu langsung mundur. Bayangan-bayangan itu bergetar. Aku menutup mata karena silau. Saat aku membukanya kembali, aku tidak lagi di kamar itu. Aku berada di luar rumah, di jalan, sendirian, berlutut di tanah. Rumah itu berdiri di belakangku. Gelap, diam, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Aku menoleh pelan. Tanganku masih gemetar. Air mata tidak berhenti mengalir. Dan di depan rumah itu, tidak ada lagi wanita paruh baya. Tidak ada asisten rumah tangga. Tidak ada apapun. Hanya rumah kosong. Sangat kosong. Aku bangkit dengan susah payah. Dan tanpa menoleh lagi, aku berlari. Secepat mungkin. Sejauh mungkin. Namun, sejak malam itu, aku tidak pernah benar-benar bebas. Karena kadang, saat aku sendirian, aku masih mendengar suara itu dari belakangku. Pelan, sangat pelan. Sudah masuk, tidak bisa keluar. Sejak kejadian malam itu, Fitri tidak pernah lagi menjadi orang yang sama. Ia masih bekerja seperti biasa, masih memijat pelanggan, masih mencoba menjalani hidup dengan normal. Namun, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar pergi dari hidupnya. Rasa takut. Karena hingga hari ini, terkadang saat sedang sendirian, Fitri masih melihat sosok ular bermata merah itu berdiri di sudut ruangan, menatap tanpa berkedip. Entah itu hanya trauma, atau mungkin sesuatu memang masih mengikutinya sampai sekarang. Kalau kalian berada di posisi Fitri, apa yang akan kalian lakukan? Dan ingat, tidak semua rumah mewah menyimpan kehidupan yang indah. Karena terkadang, ada sesuatu yang sedang menunggu di dalamnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.